A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fat ayat terakhir. Ya, ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asyidda'u awalladzina ma'u, dan orang-orang yang bersamanya. Artinya orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sahabat, keluarga sahabat, dan insya Allah kita. Amin ya rabbal alamin. Memiliki ciri tanda, ya, ada 5. Ada berapa, Bu? Ada 5. Artinya hari ini kita membahas tentang ciri umat Rasulullah SAW. Kalau cirinya 4 berarti kurang, apalagi 3, apalagi 2, apalagi 1. Jadi harus ada 5 cirinya yang dibahas dalam surah Al-Fat ayat yang terakhir 29 ini. Ya. Yang pertama, asyidda'u 'alal kufar. Ini yang pertama nih. Apa artinya? Keras kepada orang kafir. Keras di sini bukan ngajak berantem, bukan ngajak perang. Asyidda'u ini artinya punya prinsip, punya keteguhan iman, tidak tergoyahkan imannya, tidak terpengaruh terhadap orang-orang kafir. Siapa sih orang kafir? Orang kafir itu adalah orang yang mengingkari Allah, tidak percaya dengan Allah, itu kafir namanya. Ya, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, penyembah patung, nggak percaya dengan Tuhan, itu semuanya pokoknya selain yang menyembah Allah itu kafir. Nah, ciri umat Rasulullah itu punya prinsip imannya, keyakinannya, ya, keteguhan akidahnya. Apa imannya itu? Di antaranya dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum. Inilah umat Rasulullah itu. Katakan oleh Muhammad, wahai orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah Tuhan yang kalian sembah. Wala ana abidu ma'abatum, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum, kalian semua pun tidak akan menyembah Tuhan kami. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jangan usik keyakinan kami. Jangan mencampur adukan agama. Misalnya nih Bu, contoh sederhana. Nih ya, masih ada di sini yang suka ulang tahun, masih ada? Pakai lilin, pakai. Nah, ya, contoh sederhana itu aja dah, nggak jauh-jauh. Ya. Ya Bu ya. Ya. Kadang-kadang maaf gitu ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, mulia. Habis itu lilin ditiup. Kok panjang umur lilinnya ditiup? Dinyalain ditiup. Itu pinter apa bodoh itu orang? Itu aturan siapa? Oke lah dia ikut-ikutan. Tapi saya tanya, kadang-kadang maaf kita ini sering bela-belain hal yang tidak ada perintahnya, tapi yang jelas ada perintahnya kita nggak mau melaksanakannya. Contoh, ulang tahun dibela-belain, dia uang sampai jutaan, puluhan juta. Anaknya di akekah, udah belum? Boro-boro
Akikah perintah Nabi Allah, perintah Nabi, Nabi melaksanakannya, pahalanya jelas. Ya, bahkan anak itu bisa memberikan syafaat bagi orang tuanya. Kullu gulamin murtahanun murtainun illa bi aqiqati. Anak itu tergadai tebusannya dengan akikah. Disembelih 2 ekor kambing untuk 2 anak laki-laki, 1 ekor kambing untuk anak. Itu jelas perintahnya, jelas contohnya, dilaksanakan apa belum? Ulang tahun dibela-belain, bener apa betul? Ini mah orang sono, orang laut, pindahan dari orang sini. Ya Allah, ini kadang-kadang maaf ya. Emang ini kejadiannya bener kan? Akikah mah bener, pahalanya jelas, ulang tahun jelas, pahalanya belum tentu. Ya, itu yang dilaksanakan. Itulah anehnya. Ya mungkin kalau syukuran sih boleh-boleh saja, namanya syukuran. Ganti, bukan selamat ulang tahun, mabruk alfa mabruk, ya itu boleh. Doa namanya. Ya, ganti, bukan pakai lilin, pakai nasi kuning. Kenapa nasi kuning? Misalnya syukuran boleh, tafadhol. Itu syukuran milad namanya. Tapi kan kalau aturannya yang nggak jelas, apalagi ada yang sampai mabok, dansa, sampai joget, sampai disco, dangdutan, nauzubillahi min. Ini yang salah nih. Bahkan ada tuh, sampai ngirim artis ibu kota puluhan ratusan juta. Ya akikah mah belum, anak ulang tahun dibela-belain. Nauzubillahi min. Itu yang sederhana tuh, berarti dia belum menjadi umat Rasulullah. Kenapa? Umat Rasul itu asyiddaul al kufar, tegas kepada orang kafir, tegas dalam pengertian kepada orangnya, tegas kepada aturannya. Tuh ya. Contoh lagi, kalau kita orang meninggal, saya tanya ibu-ibu, ibu pakai baju hitam apa pakai baju putih? Ayo. Nah kalau bebas masih penting. Umumnya baju hitam. Saya tanya, itu mayit, kain kafannya bajunya hitam atau putih? Sunnahnya berarti kalau kita tajam pakaian itu sama dengan pakaian jenazah. Sunnahnya ya Bu ya, sunnahnya. Bukan nggak boleh. Sebab kalau pakai hitam itu aturan siapa? Coba lihat itu. Orang kafir kan kalau meninggal pakai jas yang hitam, kalau perempuan didandanin pakai lins, pokoknya alu banget dah. Pakaiannya pun beda, pakaian pengantin, ya Bu ya. Pakai peti dan seterusnya. Terusnya yang takziah, yang berduka cita, itu pakaian jas, pakai baju hitam semua. Kuburan juga begitu. Ini orang Islam ngikut-ngikutin aturan siapa itu? Itu sederhananya. Ya kalau begitu, kalau pakai baju hitam nanti mayatnya ganti kain kafannya warna hitam. Ya. Lah iya kan, harusnya begitu. Kayak kapan putih, maka sunahnya takziah pakaian sunahnya. Kalau pakai baju apa sih nggak apa-apa. Itu sunahnya pakai baju putih. Itu contoh lagi. Contoh lagi misalnya aturan-aturan orang Yahudi, aturan-aturan orang Nasrani. Apalagi Bu, biasanya tuh anak muda setiap Februari Valentine, hari kasih, itu aturan siapa? Nah inilah pentingnya kita ngaji. Jangan sampai nenek-nenek ikut Valentine Day. Ya Allah, ya Rabbana. Ya, kemudian bulan Desember ada apa itu? Natal ya. Ini kadang-kadang kita nih, ini kan toleransi akhirnya. Selamat Natal. Jangan, nggak boleh. Ya Bu. Ini toleransi itu harus jelas. Toleransi itu jelas. Lakum dinukum. Itu harus jelas. Kalau dalam bermasyarakat, dalam jual beli, silahkan sama siapapun boleh. Sama orang Yahudi, Nasrani, sama orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, Hindu, orang Cina, silahkan. Tapi kalau dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, jangan ikut-ikutan. Tuh. Jadi orang ciri pengikut Rasulullah kalau ingin bersama Rasulullah, asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang. Yang pertama tegas.
Yang kedua, ruhama'u bainahum, sayang. Sayang kepada di antara mereka. Di antara siapa? Sesama orang Islam. Keluar kepada orang yang beda keyakinan tegas, ke dalam bersama orang Islam, sama-sama muslim, sama-sama mukmin, saling kasih. Ini kan sebentar lagi tahun politik, betul? Jangan gara-gara beda partai, beda pilihan pilpres, beda pilihan caleg, saling gontok-gontokan, saling ribut. Kadang ada suami sama istri nggak nanya setahun gara-gara beda pilihan. Tetangga dengan tetangga, saling, misalnya, contohnya ini. Padahal sama-sama Islam, sama-sama Muslim, sama-sama mukmin. Ya, jangan saling. Nah, itu ukhuwah Islamiyah. Pilihan boleh beda, tapi kitab satu, kitab umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya. Iya kan, ini kan kadang-kadang ya, ada nggak yang begitu tuh? Ada Bu. Oh, nggak nanya tuh setahun gara-gara beda pilihan politik. Nauzubillahi min. Jangan ya. Nih, ruhama saling sayang. Ya, makanya ada saudara kita yang tertimpa musibah, kita ikut berduka cita. Ada saudara kata yang dapat nikmat, kita ikut bersuka. Ada duka cita, ada suka. Contoh, teman kita habis pulang umroh ikut bersuka cita. Teman kita sakit ikut meninggal dunia ikut berduka. Itu jangan kebalikannya. Kalau kebalikannya itu namanya hasud. Tahu hasud Bu? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain. Tetangga dapat nikmat, kita meriang. Habis beli motor, kita masuk angin, panas dingin. Beli mobil baru, masuk rumah sakit. Tuh, ada yang begitu ada. Itu namanya hasud, dengki, iri. Tetangga sakit, syukurin lu. Tetangga mati, mampus lu. Astagfirullahaladzim. Itu namanya orang hasud. Nah, iya. Nauzubillahi min. Bukan umat Rasulullah. Kalau umat Rasulullah cirinya adalah ruhamau, sayang di antara mereka, sayang. Ya, sayang. Saudara kita ini yang sekarang lagi dizolimi di Rempang, Batam, ya kan ya? Kita nggak mampu apa-apa, kan mampu doa. Minimal baca Al-Fatihah kita kirimkan, semoga Allah lindungi, Allah selamatkan. Ya, bayangin ibu punya tanah puluhan tahun diambil, gimana Bu? Nah ya haknya diambil ya pasti dong. Nah, katanya ganti rugi, bukan ganti untung, ganti rugi. Ya usahanya di situ, anaknya sekolah di situ, tanahnya dari puluhan tahun, ribuan tahun bahkan. Ya pasti ya Allah, ini kan kezaliman yang di depan mata Bu. Itulah makanya ibu jangan salah pilih, kalau pilihan begitu akhirnya. Nauzubillahi min. Ruha mau sayang harus sayang tuh ya, sayang. Tuh, kita nggak mau apa, doain orang yang tertimpa musibah sekarang di mana? Di Libya, di Maroko 2000 orang gempa bumi meninggal dunia. Di Libya banjir bandang. Ini nggak jauh-jauh dari negeri kita, ada yang hari ini kalau ngambil air sampai 10 kilo, 5 kilo, karena susah, kering di mana-mana. Nggak jauh-jauh dah. Abang ipar saya di Bogor tuh, di Rancau Bungur Bu, udah susah air, udah gak ada air. Akhirnya beli air. Itu di Bogor, coba apalagi di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya Allah ya Rabbana. Ya, kita nggak mampu apa-apa, ya doa kita, karena kita kan cuma orang awam, orang rakyat biasa, kecuali yang punya kekuasaan. Nah, doain tetangga kita yang susah, tolongin ya. Misalnya ini kan ada orang sekarang terjebak oleh pinjol atau pinjol, pinjaman. Kalau dulu bank keliling, sekarang tuh ya minimal doain lah. Lagi lu minjem sama dia, habis dari kuras uangnya. Nauzubillahi min.
bukan malah kita terselesaikan masalah, malah gali lubang, tutup lubang, lubang digali, ditutup pula, terus begitu. Nauzubillah. Nah tuh, ruh amal sayang saya. Jadi kita harus sayang, Bu. Irhamu man fil ardi. Ya, siapa orang yang menyayangi orang yang di bumi, maka makhluk Allah di langit menyayangi kita. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh Allah, sayangi para malaikat, sayangi orang-orang yang di bumi. Orang yang kesulitan, ya. Ada orang, Bu, diceritakan rajin tahajud, baca Quran rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, tapi nggak peduli dengan orang fakir miskin, masuk neraka. Alhamdulillah. Ini tuh jangan sampai kita, Bu, ya anak yatim, ya janda-janda tua disantuni, janda-janda muda. Itu ibu yang ngomong, maksudnya diberikan, ya, orang yang susah, orang yang kelaparan, ya, apalagi sekarang beras. Ya Allah, ya. Padahal saya dari masih kecil sampai hari ini nggak pernah makan beras. Susah, hidup melarat, ya, kerja susah, di mana susah. Nah, kita sayang, saling menolong, ya, tolong. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Tolong menolong kamu dalam kebaikan, saling tolong dalam kebaikan. Ya, jangan saling tolong dalam kemaksiatan. Tuh. Orang itu masuk surga bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Kalimatnya coba, Bu. Di sini rahmat saya sama dengan ini nih. Rahman dan Allah itu Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah aja Maha Pengasih, Allah saja Maha Penyayang. Apalagi harusnya kita mencontoh Allah, berakhlak seperti mencontoh Allah, yaitu sayang, saling mengasihi, saling memberikan sayang. Ar-Rahman, makanya ruhama bainahum. Kita masuk surga karena sayangnya Allah dengan kita. Makanya cari supaya Allah sayang kepada kita. Bagaimana supaya kita mendapatkan sayang Allah? Cintai orang-orang yang disayang Allah. Siapa orang yang disayang Allah? Anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang terzolimi, orang-orang yang terkena musibah. Itu yang kalau kita sayang kepadanya, maka Allah sayang kita, maka Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu. Itu yang kedua, ciri umat Rasulullah sayang. Ciri umat Rasulullah yang ketiga, apa ini? Tarahum, kamu lihat mereka umat Rasulullah ruk'an sujadan, ruku dan apa itu? Salat. Gak mungkin umat Rasulullah nggak sholat, nggak mungkin. Masa umat Nabi nggak sholat? Ya, Bu. Yang bulan kemarin saya jelasin, kalau ibu-ibu yang udah rajin nih, kalau bisa sehari semalam 40 rakaat. Bisa, Bu? Nah, mumpung masih hidup, mumpung sehat, yuk kita jumlahin lagi, ingetin lagi. 5 waktu berapa rakaat? 17 rakaat 5 waktu. Ya. Kemudian rawatib berapa rakaat? Qobliyah ba'diyah. Rawatib berapa tuh? Ya, minimal 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kalau 4 rakaat, Bu, surga dijauhkan dari neraka. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Ini mau saya mengikuti Nabi, ada hadisnya. Kalau 22 berarti belum sampai rawatib muakkad. Rawatib muakkadnya 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat. Ya kalau ini ingat ya, kalau muakkad ya 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Asar nggak ada. Maghrib 2 setelah maghrib,
2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Ini berapa nih? 8, 9, 10, 11, 12. Ini namanya muakkad. Rawatib muakkad. Nabi gak pernah meninggalkan. 4 tuh, bukan 2. Sebelum zuhur itu sebenarnya. Kalau 2 berarti belum muakkad. Nah, kalau pengen muakkad, kalau pengen muakkad 4 plus 4 sebelum dan setelah zuhur. Kemudian plus 4 sebelum asar. Kemudian sebelum maghrib 2, setelah maghrib 2, sebelum subuh 2. Berapa nih? Isya ini kan Johor, ini asar, ini Johor, ini asar, ini maghrib, ini 2, ini maghrib, ini isya, tambah lagi 2, subuh. Ini berapa nih? 4 tambah 4, 8, 8 tambah 8, ada 4 tambah 4, 12 tambah 2, ya 16 tambah 2, 18 tambah 2, 2 tambah 2, 22. Ini 22 rakaat, Bu. Udah berapa tuh? Itu baru sholat yang rawatib. 12 atau 20, 12 atau 22. Kemudian tahajud sama witir 11 ya. Tahajud sama witir. Kemudian duha minimal 4 rakaat duha. Itu udah berapa tuh, Bu? 17 tambah 12 berapa? 29 tambah 11 40. Apalagi duha 44 tuh, Bu. Masya Allah. Jadi kalau 40 waktu kita jaga, surga. Ya Allah, rezeki bahagia dunia akhirat. Masya Allah. Salat ya? Iya, insya Allah. Bayangin, Bu, ulama itu ada yang semalam itu 100 rakaat. Semalam loh. Bahkan Imam Abu Hanifah, dia sholat subuh itu wudunya sholat isya. Gak pernah dia tidur selama 40 tahun. Imam Abu Hanifah sholatnya 100 rakaat tuh minimal setiap malam. Oh, itu tuh kalau kita segini aja banyak banget udah. Ya, Bu ya. Ya padahal ngaji setiap Selasa gitu. Ini belum ditambah sholat tasbih, belum ditambah sholat hajat, belum ditambah sholat wudu, belum salah sholat awabin tuh setelah maghrib tuh. Awabin lain lagi, Bu, itu belum itu. Hajat belum, ya istikharah belum, ya taubat belum. Udah 40 rakaat itu banyak banget, tapi kalau kita itu nggak ada kan? Ya insya. Ini tahajud plus witir ya, 11 rakaat itu tahajud plus witir. Bahkan di pesantren Al-Fatah Temboro, kalau Ramadan tuh sholat tarawihnya 23 rakaat plus witir, 30 juz Al-Quran. Bukan 1 juz, bukan 5 juz, bukan 10 juz, ada tapi yang 30 juz. Jadi sholat tarawihnya habis isya, selesainya setengah 4 sahur subuh. Iya, luar biasa. Coba sekali-kali di Al-Quran, insya Allah nggak ada orang jamaahnya, tak kabur semuanya. Saya aja belum pernah seumur umur ya. Dan itu setiap Ramadan tuh, itu viral kan, coba aja di YouTube dah. Sholat tarawih 30 juz setiap malam. Alhamdulillah diberikan kesempatan waktu sama Ustaz Alifin 2 bis dari Majlis Al-Zikra silaturahim ke sana. Itu, Bu, ada tukang ojek ya, itu udah hafal 5 juz Al-Quran. Kita para Ustaz malu ya, sini ojek aja hafal Quran. Yang 5 juz, ada 10 juz hafal Quran. Masya Allah. Dia kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh sama jumlahnya dengan sholat Jumat, nggak berkurang. Jamaahnya, ya Allah, penuh. Jadi semua yang bekerja kalau udah azan 5 waktu ditinggalin semuanya. Soalnya ibu-ibunya hitam semua, ibu-ibunya karena pakai cadar semuanya. Maksudnya kelihatan wajahnya. Yang kelihatan wajah itu anak TK doang, anak kecil. Ya Allah, Rabbana, tuh subhanallah. Adanya di Temboro, di Magetan, Jawa Tengah. Pesantren Al-Fatah namanya. Itu luar biasa tuh. Lalu nyantri di sana tuh hampir seluruh dunia ada yang nyantri di sana. Kalau lulusan sana tuh, Bu, hafal 30 juz plus ada yang 1000 hadis, ada yang 2000 hadis.
Ya Allah, tuh calon-calon. Ya Allah, makanya kampung Madinah ada di Indonesia. Kalau nggak ada yang begitu, negeri ini udah hancur-hancur dan musibah ya. Ya Allah tuh Bu, nikmat bangkal ke sana. Kita 3 hari di sana ngerasain di mana? Kayak di Madinah, kayak di Mekah. Nikmat ibadah tuh, masya Allah. Ya Bu ya, mudah-mudahan kita seperti kampung kita ya. Amin ya rabbal alamin. Tuh, ya ruku dan sujud ciri umat Rasulullah SAW. Maka jangan tinggalkan sholat ya Bu ya. Jangan sampai yang sholat ini tiang agama. Sholat ini yang menentukan kita diterima ibadah kita oleh Allah adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu as-sholat. Yang pertama kali dihisab adalah kalau sholat kita diterima, puasa, zakat, zikir, baca Quran, ngaji kita diterima, haji kita diterima, ya umroh kita diterima. Kalau sholat kita ditolak, semua ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu. Jam di mana jam ini ya? Hah? Oh, soalnya nggak ada jam di sini Bu. Nah, yang keempat sekarang. Yang keempat, ciri umat Rasulullah adalah mencari ridho, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia dan ridho Allah. Karunia Allah dan ridho, dua hal yang tidak pernah terpisahkan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ridho Allah. Makanya setiap kita sholat, kita selalu berjanji dalam iftitah. Apa Bu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku karena ridha Allah. Artinya apa? Apapun yang dilakukan kita ini semuanya harus ada pertanyaan mendasar dalam hati kita. Kalau kita berbuat ini, Allah ridho atau tidak? Kalau gua gosipin tetangga, Allah ridho apa enggak? Kalau gua marah, Allah ridho apa enggak? Nih, kalau kita nih suka zolim sama orang, Allah ridho atau tidak? Kalau kita hasut, dengki sama tetangga, Allah ridho atau tidak? Kalau kita benci sama anak yatim, fakir miskin, Allah ridho atau tidak? Itu pertanyaannya tuh. Kalau itu pertanyaannya, nggak mungkin kita melakukan maksiat, nggak mungkin melakukan dosa. Kalau saya korupsi, Allah ridho atau tidak? Kalau saya zolim, Allah ridho atau tidak? Nah begitu tuh. Itulah ciri umat Rasulullah SAW. Selalu dicarinya ridho Allah. Yabtaguna fadlam minallah wa ridwana. Nah ridwana ini ridho Allah. Sampai sini ridho Allah. Ya, yabtaguna mencari karunia dari Allah dan ridho Allah, karunia Allah. Jadi makanya umat Rasulullah itu yang pernah saya jelasin, dia tidak diam, dia selalu bergerak. Ibu, tahu bergerak? Bergerak itu kata Nabi al-harokah barokah. Bergerak itu berkah. Ya, bergerak itu berkah. Kemarin hari Ahad tuh full dari jam 3 dini hari sampai ke rumah pulang jam 10 malam. Kemana? Dia bergerak aja. Kuliah subuh di pondok Masjid Nurul Falah. Lalu setelah itu ngajar di kampus Al-Karimiyah YID, sekarang di institut. Setelah itu ada tamu di Kolbun Salim dari Ciledug, Jakarta. Ya alhamdulillah infak, wakaf, amal jariah. Ya, kemudian setelah itu ngajar di Al-Arina, Kampung Kandang, ibu-ibu majelis taklim. Juhur, ba'da juhur. Lalu kabur lagi ke kembali Al-Karimiyah, kampus ngajar mahasiswa. Setelah itu balik lagi ngajar lagi anak-anak santri. Setelah itu ngajar lagi pengajian malam Senin. Ya Allah, jam 10 baru ke rumah. Alhamdulillah langsung tepar. Bayangin dari jam 3 sampai jam 10. Muter-muter terus, Masya Allah, kayak kipas. Masih muda ya, alhamdulillah. Umur saya udah 73. Lahirnya Bu, lahirnya 73. Ya. Jadi umur emas nih, tahu umur emas 50 tahun ya. Masih gagah-gagahnya mumpung masih muda, insya Allah. Makanya doain Ibu ya, panjang umur sampai minimal 1000 tahun atau 1 hari sebelum
kiamat. Ya, orang udah pada mati bingung saya sendirian. Nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngapain, nggak ada yang nyolatin sendirian. Ngomong juga ya kalau gitu ya. Ya Bu ya, karunia dan ridho Allah. Jadi artinya orang yang umat Rasul itu mencari karunia ini, karunia ini ridwana, ridho. Jadi dua hal yang tidak dipisah-pisahkan. Karunia dan karunia itu ridho. Karunia itu apa? Orang beriman itu mencari, menjemput rezeki karunia Allah. Dia jemput rezekinya dengan dia bekerja keras, dengan bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja mawas, dan bekerja tun. Ini yang pernah kita jelaskan ya minggu yang lalu, bulan yang lalu. Nah, tapi harus ridho Allah, ridho Allah, ridwan. Itulah umat Rasulullah. Yang terakhir nih yang ke-5, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Tanda-tanda mereka, simaknya mereka, simahum umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, apa Bu? Dalam wajah mereka asaris sujud, bekas sujud. Ya, 5-nya nih, jangan di sini dulu sih ya, 5-nya di sini aja. Asar ini ini artinya bekas sujud. Ya, apa itu bekas sujud? Hitam jidatnya. Bukan Bu, itu mah gampang. Kalau hitam jidat mah gampang, ibu pakai areng be. Itu bukan. Hitam jidat itu bukan tanda yang dimaksud ayat ini. Yang dimaksud ayat ini adalah pengaruh sujud. Setelah sujud apa yang terjadi? Sujud itu yang dimaksud adalah sholat, pengaruh sholat. Apa yang dilakukan setelah sholat? Apakah dengan sholat ini dia menjadi orang yang zalim, masih suka maksiat, masih suka berzina, masih suka korupsi? Nah, itu berarti nggak ada pengaruhnya sujud. Pengaruh sujud itu artinya selesai sholat dia mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat menjadi pribadi yang disiplin. Setelah sholat menjadi pribadi yang syukur. Setelah sholat menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang bahagia, pribadi yang sakinah, mawaddah warahmah, pribadi yang selalu qanaah, menerima apa yang Allah berikan. Orang yang bahagia itu bukan orang yang paling kaya. Justru kata Nabi, aghnal ghina al-qanaah. Orang yang paling kaya itu orang yang cukup terhadap pemberian Allah. Kaya sebenarnya, sebab sekaya-kayanya orang di dunia ya itu hanya apa Bu? Hanya khoyali. Tapi kekayaan sebenarnya kekayaan di akhirat. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila adsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajahmu, ya, wajahnya bopeng, wajahnya cantik, wajahnya hitam, kuningnya kuning langsat, apa kuning bangsat, wajahnya hitam apa sawo mateng apa sawo mentah, busuk, ya, nggak dilihat oleh Allah. Fisiknya pendek, tinggi, gemuk, kurus, nggak dilihat oleh Allah. Ya, yang Allah nggak lihat kaya, miskin, hartanya berlimpah, miliaran, enggak, Allah nggak lihat. Yang Allah lihat apa? Qulubikum, hatimu kotor atau bersih. Wa a'malikum, dan amalmu yang Allah lihat. Amal kita tuh, amalnya, bukti amal kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, aktivitas kita, itu yang Allah lihat. Jadi bukan banyaknya harta. Kalau banyaknya harta yang Allah lihat, Qarun masuk surga. Kalau kejabatan masuk surga, kalau jabatan yang menyebabkan orang masuk surga, Fir'aun yang duluan masuk surga. Ya, kalau ganteng masuk surga, itu Abu Lahab, gantengnya luar biasa. Itu pasti duluan masuk surga. Kalau yang paling cantik masuk surga, itu si Ummu Jamil, pasti duluan masuk surga. Tapi ternyata Ummu Jamil tuh
wanita paling cantik di Arab. Makanya Ummu Ibu Jamil cantik, saking cantik-cantik. Siapa dia? Istrinya Abu Lahab. Tapi Allah pastikan keduanya neraka. Coba lihat, baca surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin ma agna anhu maluhu. Terus saya selanaron jatalahab wa mro'atuhu hammalat. Wa itu artinya istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Neraka, Bu. Yang paling cantik neraka. Abu Lahab tuh gagah, ganteng, neraka juga. Dua-duanya neraka. Padahal Allah yang mengatakan itu. Yang kita baca kalau sudah surah Al-Lahab, alhamdulillah udah mau selesai sholat tarawih. Ya Bu ya. Karena kan tarawih kita kan dari Al-Hakumut ke bawah Al-Hakumut. Habis itu wal asri, wailul, habis wailul, alam taro, habis alam taro, ilafi usat ilafi, arwaital maun, terus al-kausar, kuliah, habis kuliah, hijayah saja, tabat. Udah selesai, alhamdulillah. Ada 20 rakaat selesai, tinggal witir 3 rakaat. Kan udah nadain kan begitu kan ya, karena biasa langganan. Kalau kita sholat tarawihnya baru Al-Hakumut ke bawah. Ya, iya memang enggak apa. Kalau di Al-Fatah setiap malam 30 juz, ada yang setiap malam. Jadi masjidnya beda-beda, Bu. Yang kekuatan imannya 30 juz silakan. Ya kekuatan imannya 20 juz ada tuh. Jadi ada masjid yang 20 juz, musola yang 20 juz. Kalian 10 juz setiap malam 10 juz. Kalau 5 juz setiap malam 10 juz. Ada yang paling malesnya berapa? Semalam 1 juz. Itu paling males tuh. Jadi nggak ada yang Al-Hakumut ke bawah, nggak ada di sana, Pak. Itu nomor kita doang tuh ya. Iya. Udah begitu baca cepet lagi. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar hamidah. Allahu Akbar. Nah, itu di Banyuwangi ada tuh ya. Jadi Indonesia ini keren. Ada yang paling lama, ada yang paling cepat. 7 menit selesai 23 rakaat. Coba Ibu udah habis bukanya pakai kolak, bukanya pakai es, bukanya pakai gorengan, pakai lontong, muntah deh. Ya Allah. Itu 7 menit 23 rakaat. Nauzubillahi min. Nah, kira